kepada ketua kelasnya? Saya. Silakan pimpin doa. Ya, sebelum memulai hari ini baca doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga kita diberi kelancaran ya, agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, ada teman yang tidak hadir hari ini? Tidak ada semua. Oke. Nah, di sini karena sudah siang, di sini mau ada ice breaking. Kita angkat tangannya terlebih dahulu. Kalau misalnya ibu bilang tepuk 1, bilang yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Baru tepuk 4, konsentrasi. Baru tepuk 5, siap belajar. Ini sesuai ketukan ya, paham? Nah, lebih semangat lagi ya. 1, mulai. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sebelum kita masuki pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, apa namanya? Perubahan lingkungan. Ya, benar sekali. Nah, Ibu telah membahas tentang perubahan lingkungan. Yang mana perubahan lingkungan itu dapat terjadi karena adanya campur tangan dari manusia. Ya. Jadi Ibu ingin bertanya nih, perubahan lingkungan yang murni akibat faktor alam itu ada yang bisa sebutkan apa saja? Ya, saya kira. Contohnya kayak gunung meletus, terus kayak gempa bumi sama tsunami. Ya, benar. Jadi itulah tadi bentuk apa? Perubahan lingkungan dari faktor alam. Nah, di sini Ibu ada air. Perhatikan ya. Ya, Bu. Di sini Ibu ada air nih. Kia. Kira-kira kalau Ibu suruh kamu mencuci tangan pakai air ini masih mau tidak? Mau, Bu. Nah, mau kan? Kalau misalnya Ibu campur sampah ke dalamnya, masih mau? Boleh jelaskan kenapa? Karena kan udah dimasukkan sampah. Berarti kan sampah itu kan Kotor. jadi kotor. Ya, betul sekali. Nah, jadi airnya itu sudah kotor dan tidak tahu apa yang sudah sampah itu tercemarkan dari air tadi, sehingga bisa membuat kita terserang penyakit. Oke? Di sini juga ada gambar. Nah, perhatikan gambar yang di depan. Apa persamaan dari gambar ini? Merupakan sungai. Sama-sama bergambar sungai. Nah, perbedaannya apa? Nah, yang satu bersih dan yang satu sudah terpenuhi dengan sampah. Ada yang bisa jelaskan kenapa sungai yang gambar yang kedua sudah terpenuhi dengan sampah? Saya, Bu. Ya, Ija. Karena sungai kedua itu masyarakat di sana itu membuang sampah di dalam sungai, sedangkan sungai pertama itu masyarakatnya menjaga sungai mereka dengan tidak membuang sampah, Bu. Ya, benar sekali ya yang telah dibilangi Iza bahwa kurangnya pedulinya masyarakat setempat dalam membuang sampah. Nah, dari gambar kedua ini sudah jelas bahwa terjadinya pencemaran lingkungan, pencemaran air. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang pencemaran air. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari pencemaran air ini? Nyatanya air itu merupakan suatu komponen yang mana komponen abiotik utama
tidak berasa dan tidak berwarna. Nah, jadi apabila ketiga ini tidak mencukupi, maka air ini dikategorikan sudah air yang tercemar air atau yang terkena polusi. Maka dari itu, adapun sumber-sumber pencemaran air ini yaitu salah satunya ada limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri atau pabrik, baru limbah pertambangan minyak, dan banyak lagi ya. Kemudian, apa sih itu limbah rumah tangga? Jadi limbah rumah tangga itu berasal dari kehidupan kita sehari-hari, yang mana seperti jajan makanan, ya. Kemudian ada cuci piring, sabun. Nah, itu sudah termasuk ke dalam limbah rumah tangga. Nah, apalagi masih banyak manusia, masyarakat yang menggunakan sungai sebagai sumber airnya, yang mana mereka mencuci di situ, mandi di sungai, ya. Jadi makanya jangan membuang sampah ke sungai karena dapat merusak organisme air sehingga mati dan terjadinya pencemaran air. Di sini itulah tadi penjelasan terkait pencemaran air yang ada di lingkungan kita sekitar. Ini ada LKBD dibentuk jadi 3 kelompok ya, Kak. Ini pas 3 dari situ ya, nomor 2, nomor 1, 2, sama ini 4 orang 3. Nah, coba buka biar dibentuk. Sudah? Nah, buka kegiatan 1 yang pada tahap 1 ya. Ya, Bu. Ini kita ada video. Jadi nanti setelah selesai videonya bisa kita mengerjakan soal yang tahap 1. Enggak, Bu. Ibu itu suaranya. Ya, Bu. Berita apa memang guys? Sungai yang di ujung udah tercemar banget mas, banyak banget sampahnya. Yang bener juga itu di sana. Padahal di sana banyak banget makanannya. Bener mas, jujur gue sedih, marah, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Udah mah kita selalu dibully sama makhluk darat. Sampahnya pun dibuang ke tempat kita. Mereka punya hati gak sih? Heran. Gak tahu mas, gue bingung. Sekarang gue mau lihat ke sana. Mau ikut gak? Ayo aku ikut. Wah, parah sih. Aku tahu. Nah, itulah tadi video terkait manusia yang membuang sampah ke sungai atau kolam. Nah, jadi kerjakan yang kegiatan tahap 1-nya. Ibu tunggu selama 2 menit ya. Berkendala? Ini cara pengerjaan percobaannya ya. Nah,
Nah, ini udah diberikan label kan? Baru masuk ke tahap yang keempat. Masukkanlah 1 ekor ikan ke gelas plastik. 1 ekor ke gelas plastik ya. Ya, 1 ke air bersih, 1 ke air deterjen. Isi dulu. Ini Bu. Ikan mana? Ikannya? Jangan lupa di-share sekalian LKPD-nya ya. Iya, Bu. Astagfirullah, udah nggak masukkan. Oh, udahlah. Udah ada semua dimasukkan ikannya? Udah, Bu. Kita lanjut videonya ya. Perhatikan dulu anak-anak. Iya, Bu. Boy mati. Nah, perhatikan dulu. Tahap ke-6, biarkan ikan selama 4 menit untuk melihat reaksinya. Udah? Buka di halaman yang tahap ke-5. Buka LKPD-nya di halaman tahap ke-5 udah? Udah, Bu. Tahap ke-5 ada. Udah kelompok ini? Tersebut dalam masing-masing gelas yang berbeda, yang 1 air bersih dan 1 deterjen. LKPD udah siap semua kan? Kelompok mana yang mau maju untuk mempresentasikan? Kami, Bu. Kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai proyek pencemaran air yang akan dijelaskan oleh Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat ada perhatikan temannya ya, aqua ya. Gelas plastik yang berlabel air bersih dan juga ada berlabel air deterjen. Nah, masing-masing dari gelas plastik ini kami masukkan 1 ekor ikan ke dalamnya. Ini ikan jenis apa kami nggak tahu. Nah, bisa kita lihat pada menit pertama, 1 menit waktunya, itu ketika ikan dimasukkan, itu pada air bersih, itu bergerak seperti ikan pada umumnya, normal. Terus ketika di air deterjen, ikan juga masih bergerak, normal. Nah, pada saat 2 menit, ikan di air bersih masih normal, sedangkan pada deterjen dia melambat. Nah, menit ketiga, ikan di air deterjen ini mulai menit keempat, bisa kita lihat di sini tuh, dia udah air bersih masih bergerak aktif. Dan menit kelima, ini bisa dilihat dia tidak meninggal lagi, alias ya enggak mati, tapi dia masih pingsan gitu. Bangun tapi kayak pingsan, bangun pingsan lagi gitu kan. Oke, udah. Nah, dari kelompok 1 sampai 3 sama hasilnya? Sama, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, yang terakhir ada bagian evaluasi ya? Iya, Bu. Nah, ada yang bisa jelaskan untuk hubungan dilakukannya percobaan
sampaikan ini Bu, bahwa pada menit keempat dari percobaan tersebut deterjen yang dalam air itu mengandung banyak bahan kimia sehingga ikan tadi menjadi airnya jadi tercemar dan ikan ini jadi mati Bu, jadi pingsan. Baik, kemudian Bu. Semua sama ya hasilnya, bahwa ikan yang di air bersih masih hidup dan ikan yang di air deterjen dia pingsan ya. Nah, karena sudah selesai, di sini ada evaluasi kita. Nah, di sini kita akan melakukan evaluasi. Di sini ada 5 kotak. Nah, dalam 5 kotak ini ada soal yang akan dijawab oleh teman-teman kalian. Nah, waktunya untuk menjawab itu 30 detik ya. Iya. Dipilih suka hati mau yang nomor berapa kotak? 2 Nurin. 1 Nurul. Lihat, yang lain perhatikan. Tunggu Ikan bisa mati jika tidak ada salah satu Tadi bukannya udah dijawab. aku aja belum selesai. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Kerusakan lingkungan. terakhir, pembelajaran kita pada hari ini bahwa dari hasil yang percobaan yang telah kita lakukan, dampaknya pada ikan yang telah terkontaminasi dengan limbah, yaitu deterjen itu kan termasuk limbah. Sehingga maka terancamlah kehidupan ikan. Oke, untuk selanjutnya pelajari pembelajaran kita untuk minggu lalu ya.